Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Salam pengangguran. Baiklah, hari ini saya akan melakukan penanaman bibit anggur dengan jenis varietas Transfiguration. Jenis Transfiguration ini berasal dari negara Ukraina dan biasanya buahnya itu dari daerah Ukraina berwarna hijau keping-pingan. Bibit anggur Transfiguration ini akan saya tanam di dalam pot, biasanya dinamakan tabulam pot. Ukuran diameternya kurang lebih 50 cm. Nah, seperti biasanya saya mau ngingetin buat teman-teman, sekarang karena masih pandemi COVID-19, jangan lupa kenakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Untuk mempersingkat waktu, ayo kita mulai. Di sini, media yang kita gunakan berupa sekam yang masih mentah. Tapi apabila ada arang sekam bakar, akan lebih baik menggunakan arang sekam bakar. Kemudian, ada tanah di sekitar perkarangan rumah. Ada tanah yang telah difermentasi dengan kotoran hewan ternak seperti kambing atau sapi. Jangan gunakan kotoran unggas karena bisa membuat media tanam menjadi becek. Yang terakhir ada pasir bangunan. Apabila teman-teman tidak memiliki pasir bangunan, bisa menggunakan pecahan genteng bekas ataupun pecahan batako. Perbandingan media tanam di sini adalah 1:1:1. Semua media tanam kita campur rata dengan cara mengaduknya menggunakan cangkul. Apabila teman-teman memiliki molen, alangkah lebih baiknya menggunakan molen supaya hasilnya lebih maksimal. Untuk pasir bangunan tidak ikut dicampurkan, karena pasir bangunan akan diletakkan di dasar pot. Setelah media tanam rata, maka terlebih dahulu kita masukkan pasir bangunan ke dalam pot sebagai drainase pembuangan air berlebih, sehingga media tanam tidak gampang becek akibat penyiraman atau hujan. Perlu teman-teman ketahui bahwa media tanam yang becek bisa membuat perakaran tanaman anggur kita mengalami pembusukan. Ketebalan pasir bangunan bisa setebal 5 cm hingga 10 cm. Selanjutnya, baru kita masukkan media tanam yang telah kita campur rata tadi ke dalam pot hingga memenuhi 3/4 pot. Media tanam tidak perlu memenuhi pot karena kedepannya teman-teman perlu menambahkan pupuk kandang 4 bulan sekali untuk menjaga media tanam tetap subur. Jangan lupa buat lubang di tengahnya untuk memasukkan bibit anggur yang kita miliki. Lubang jangan terlalu dalam hingga ke dasar pot. Perkirakan sesuai dengan ukuran bibit. Selanjutnya, buka polybag perlahan-lahan. Saya menggunakan gunting untuk membuat celah supaya gampang melepaskan bibit dari polybag.
Hati-hati dalam memindahkan bibit, karena sedikit goncangan bisa membuat media tanam pada bibit hancur dan perakaran stres. Letakkan perlahan pada lubang yang telah kita buat di dalam pot tadi. Bibit saya sudah terlalu panjang sehingga perlu menggunakan ajir untuk bersandar. Setelah itu, kita atur posisinya pas di tengah-tengah pot. Media tanam yang masih tersisa kita tambahkan untuk membuat bibit lebih kokoh di dalam pot. Bibit saya ini kurang lebih tingginya 1 meter dan bibit ini hasil graftingan. Dengan menanam bibit hasil graftingan, kita akan mendapatkan batang bawah yang lebih tahan terhadap hama penyakit dan juga sudah beradaptasi baik di iklim tropis seperti negara kita ini. Sedangkan entrisnya bisa kita ambil dari varietas impor seperti Ninel, Jupiter, Transfiguration, Academic, dan banyak lainnya. Dengan begitu akan mempercepat proses pembuahan dan meningkatkan produktivitas seperti anggur Ninel saya pada video sebelumnya. Selanjutnya, kita beri kapur pertanian pada media tanam. Di sini saya menggunakan dolomit karena mengandung 2 unsur hara yakni kalsium dan magnesium. Dosis yang saya gunakan 2 sendok makan dolomit ke dalam 2 liter air. Produk ini sangat diperlukan untuk memperbaiki pH media tanah supaya cenderung netral. Sebab tanah di negara kita pada umumnya memiliki pH yang rendah alias masam. Maka apabila tanaman tumbuh kerdil dan sulit berbuah, salah satu penyebabnya karena pH tanah yang rendah. Pot yang saya gunakan di sini adalah pot berukuran sedang dengan diameter kurang lebih 50 cm dan tingginya kurang lebih 30 cm. Selanjutnya, kita tinggal menyiram media tanam hingga basah. Oh iya, sekedar informasi, penanaman ini dilakukan pada pagi hari ya teman-teman. Ini hanya sebatas tambahan ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin membuatnya juga dipersilahkan. Saya memberi identitas pada tanaman saya supaya tahu apa varietas dan kapan pertama kali ditanam di dalam pot ini. Dan bisa memperkirakan waktu untuk melakukan pupuk dasar, pupuk susulan, penyemprotan fungisida, dan beberapa perawatan ke depannya. Identitas ini bisa kita pasang di ajir yang telah tersedia. Setelah identitas terpasang, tinggal kita letakkan tanaman anggur kita pada tempat yang sudah disiapkan. Di sini saya sudah menyiapkan kabel yang terhubung ke tiang untuk tanaman anggur merambat. Ada 3 jenis rambatan. Yang pertama, rambatan minimalis, kemudian model trellis, dan yang terakhir bisa model para-para. Anggur saya rencananya menggunakan para-para dan memberi atap plastik UV di atasnya supaya tidak terkena hujan. Saat penanaman bibit ke pot, terkadang tanpa sengaja tanah bawaan bibit mengalami rontok, sehingga membuat akar-akar muda menjadi terganggu dan putus. Apabila Anda mengalami hal ini, sebaiknya diletakkan dahulu di tempat yang ternaungi, karena jika tanaman langsung terkena matahari siang, maka bibit anggur Anda bisa beresiko mati akibat stres. Beberapa hari kemudian, cobalah menjemurnya 5 hingga 15 menit di bawah terik matahari siang.
Apabila bibit tidak layu, maka tanaman sudah bisa diletakkan di area yang memiliki sinar matahari seharian penuh. Oke, baiklah teman-teman, itulah tahapan dalam penanaman anggur di dalam pot atau tabulam pot. Kita bakalan update terus perkembangan anggur configuration di tabulam pot. Jangan lupa buat teman-teman semua, nantikan video-video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman semua. Untuk sahabat anggur semua, salam pengangguran dan salam petani berdasi. Wassalam.